warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa datang di majelis ilmu untuk meningkatkan ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitabullah. Mereka membaca firman-firman Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa khasyatumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat kasih sayang dari Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka diliputi malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan namanya akan dikenal oleh penduduk langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita yaitu dengan Allah utus para rasul dan para nabinya kepada kita semua. Kalau kita melihat nikmat Allah sangat banyak, ya, kita menghitung nikmat Allah tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita semua seorang rasul dan seorang nabi. Itu semua untuk menegakkan hujjah kepada kita semua, ya, untuk menegakkan hujjah. Sehingga ketika seorang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumarah. Ketika orang-orang kafir mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sudah sampai di hadapan pintu neraka jahanam dan dibukakan lebar-lebar oleh mereka pintu neraka, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga neraka jahanam tersebut kepada orang yang akan masuk ke dalamnya, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah datang kepada kalian seorang rasul yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian tentang ayat-ayat Allah, tentang firman-firman Allah. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini. Telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas hujahnya, buktinya sudah ada. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala. Mereka serentak mengatakan bala, iya telah datang kepada kami seorang rasul. Mereka membacakan firman-firman Allah, membacakan ayat-ayat Allah, dan memberikan peringatan kepada kami
Mereka semua mengajak kepada umatnya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus di setiap umat rasulnya. Pasti di setiap umat pasti ada rasulnya yang memberikan peringatan di antara umatnya. An i'budullah, agar mereka menyembah Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan menghindari sesembahan-sesembahan selain Allah. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka para penjaga neraka jahanam mereka mengatakan udkhulu, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, inilah sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang sombong, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri, Allah tidak akan menghancurkan dengan sehancur-hancurnya sebuah umat kecuali Allah telah utus kepada mereka rasul. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah mengazab sebuah kaum, sebuah negeri kecuali kami telah mengutus kepada mereka rasulnya. Dan juga Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ketika kami hendak menghancurkan sebuah negeri, meluluh lantahkan sebuah negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang kaya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat fasik kepada Allah. Fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Maka telah tetap atas mereka ucapan Allah, maka kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang azab Allah Subhanahu wa taala, itu azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih yang tidak ada satu di antara kita mampu untuk merasakan azab Allah. Sehingga seluruh para rasul mereka mengatakan inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Bahwasanya aku takut kepada kalian azab pada hari yang besar, azabnya Allah. Dan juga Allah mengatakan inna akhda rabbika alimun syadid. Bahwasanya azabnya Allah itu azab yang sangat pedih. Sehingga para rasul mereka berusaha untuk mengajak umatnya mentauhidkan Allah, taat kepada perintah Allah, tidak mendustakan Allah, tidak mendustakan ayat-ayat Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diazab oleh Allah dengan azab di dunia sebelum azab di akhirat. Ya, jadi azab di dunia akan diberikan oleh Allah sebelum mereka merasakan azab yang pedih di akhirat. Sehingga Allah berfirman, wala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Bahwasanya kami akan memberikan kepada mereka, merasakan kepada mereka azab yang ringan sebelum azab yang besar, agar mereka kembali pulang taat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab yang ada di atas muka bumi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya dengan azab yang akan dirasakan ketika di akhirat. Di antara azab yang telah Allah berikan, yang Allah hancurkan, yaitu kaum 'Ad. Kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini kaumnya siapa? Kaumnya siapa kaum 'Ad? Nabi siapa? Nabi Saleh, Nabi Hud alaihissalam. Ya, kaum 'Ad merupakan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Sehingga Allah SWT berfirman, kadzdzaba 'adul mursalin. Bahwasanya kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Padahal kaum 'Ad ini merupakan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzdzabat 'adul mursalin? Bahwasanya kaum 'Ad ini telah mendustakan seluruh rasul. Apabila seseorang dia mendustakan, tidak percaya dengan satu rasul, bahwasanya dia telah mendustakan seluruh rasul. Mungkin di antara kita, nasallallahu alaihi wasallam, saya tidak percaya dengan Nabi Isa,
Berarti dia tidak percaya kepada Nabi Adam, tidak percaya kepada Nabi Nuh, tidak percaya kepada Nabi Musa, tidak percaya kepada Nabi Ibrahim, bahkan tidak percaya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah mengatakan kadzabat adul mursalin, bahwa kaum Ad itu telah mendustakan para rasul. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum Ad ini datang setelah kaum Nuh alaihissalam. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir yang besar kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Istrinya tidak beriman kepada Nabi Nuh. Anaknya, sebagian dari anaknya tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah turunkan banjir badang, sampai anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung yang paling tinggi yang akan melindungi aku dari air. Qala la asimal yawm min amrillah. Nabi Nuh mengatakan tidak ada yang selamat pada hari ini dari urusan Allah illa man rahim, kecuali orang yang telah dirahmati Allah. Wa hala bainahumal mauj wa kana minal mughraqin. Dan di antara Nabi Nuh dan anaknya itu ditutup dengan mauj, ombak, gelombang yang besar. Ini di antara nikmat rahmatnya Allah. Allah tidak langsung melihatkan Nabi Nuh ketika anaknya tenggelam, tetapi Allah tutup dengan gelombang yang besar. Allah menjaga hatinya seorang bapak, ya, menjaga hatinya Nabi Nuh alaihissalam ditutup oleh Allah, tetapi Allah tenggelamkan Kan'an, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Fakana minal mughraqin, dan dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam dia menggunakan kapalnya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di negeri yang berkah. Ya, terkadang kita ini minta, ya Allah, kita ingin hijrah, saya minta di tempat ini, saya minta di tempat ini, tidak. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan aku di tempat yang berkah, dan kau sebaik-baik zat yang akan memberikan turunan kepada hambanya. Tempat yang berkah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam kecuali sangat sedikit. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya? 950 tahun. Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Bayangkan, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, siang dia berdakwah, malam dia berdakwah, dan tidak menambah kepada mereka kecuali mereka tambah lari. Kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku berdakwah kepada mereka, mereka meletakkan jarinya di telinganya dan menutup wajahnya dengan pakaiannya, seakan-akan tidak mau melihat dan mendengar ucapannya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya, maka tumbuhlah. Oleh karena itulah, ya, keturunan yang ada mulai keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya telah dihancurkan oleh Allah. Ya, sehingga Allah mengatakan dzurriyyatuhumul baqin, bahwasanya keturunan mereka itu ada sampai sekarang. Dzurriyyatuhumul baqin, termasuk kaum Ad. Sehingga masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, Ad ini merupakan anak dari Iram, dan anak dari Iman, dan anak dari Sam, dan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, faham dari sini? Ad ini anak dari Iram, ya, Iram yang pertama. Kemudian anak dari Iman, kemudian anak dari Sam, kemudian anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Nanti insyaallah akan saya jelaskan berapa anaknya Nabi Nuh alaihissalam dan kemana mereka berdakwah. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah Ad telah Allah binasakan setelah Nabi Nuh alaihissalam, dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihissalam, sehingga mereka turun di negeri Irak.
Ya, sa'awi ila Judi. Ya, Judi berarti salah satu negeri di Irak. Dan mereka berada di kota Balbala dari Bilbal. Balbala yubalbilu Bilbal. Ya, salah satu kota di Irak. Mereka tinggal di sana. Nabi Nuh bersama anak-anaknya dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam memiliki 3 orang anak. Ya, yang pertama Sam, kemudian Iram, kemudian Yafes. Ya, ini anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sam ini dia berdakwah ke janub, ya, ke arah selatan, termasuk jazirah Arab. Ini Sam diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Iram, dia berdakwah ke Gharba, yaitu ke daerah barat Afrika, ya, di daerah jazirah Afrika. Kemudian Yafes, dia berada di Syarq, di timur, yaitu di antara Asia, Cina dan yang lainnya. Ini diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka merupakan bapaknya dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini bapaknya mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keturunan Ad ini berasal dari siapa? Dari Sam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kaum Ad ini memiliki kekhususan, mereka itu memiliki badan yang tinggi, yang besar, ya, badan yang besar, yang tinggi, dan mereka itu membangun bangunan yang tinggi. Istana-istana yang terbuat dari emas, ya, mereka itu membangun istana dan juga membangun kemah-kemah di atas gunung. Ya, kita tahu gunung seperti itu, mereka membangun bangunan yang besar. Dan itu semua terbuat dari emas. Kemudian di bawah mereka membuat sungai. Yang sungai itu mereka berikan air, susu, khamar dan juga madu. Seakan-akan mereka ingin membuat surga di tempatnya. Ya, mereka ingin membuat surga. Jadi mereka punya badan yang tinggi, badan yang besar, ya, yang indah, kemudian memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau emasnya kaum Ad dibandingkan dengan emasnya umat ini, tidak ada sedikitnya. Begitu besarnya emasnya kaum Ad. Mereka kaya raya, ya, mereka kuat. Sehingga Allah mengatakan fa'amma 'adun fastakbaru fil ard. Sedangkan kaum Ad, mereka itu menyombongkan diri di atas bumi. Mereka mengatakan qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapakah yang lebih kuat dari kami? Ya, ini bahaya orang yang sombong. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di antara bentuk kesombongan batalul haqqi wa khamtun nas. Ya, mereka menolak kebenaran, tahu ini sebuah hal yang benar, ya, mereka menolaknya. Wa khamtun nas, dan mereka meremehkan manusia. Ya, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat dari kami? Awalam ya'lam anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhu quwwah. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Innallaha dzul quwwatil matin. Ya, Allah ini maha kuat yang luar biasa. Ya, sehingga mereka itu mengatakan dirinya man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat dari kami? Ini kaum Ad. Sehingga Allah menggambarkan di antara bentuk mereka ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka ini seperti pohon kurma yang tinggi. Pernah lihat pohon kurma, ya? Mereka itu digambarkan oleh Allah seperti ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pohon kurma yang tinggi. Bagaimana besarnya kaum Ad. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai mereka itu ketika musim dingin, ya, mereka musim dingin, mereka itu naik turun ke bumi, dan ketika musim panas mereka naik ke atas gunung. Ya, dan mereka itu membangun bangunan yang tinggi yang berasal dari emas yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Sehingga Allah mengatakan iramadatin imad allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Mereka itu iramadatil imad, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang berasal dari emas. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak ada yang semisal
seperti mereka di atas muka bumi sampai hari kiamat. Lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah kepada mereka. Ya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Hud alaihi salam. Ya. Sehingga ketika mereka ingin membunuh Nabi Hud alaihi salam, kita tahu ya, tadi kaum Ad mereka memiliki badan yang tinggi yang besar. Sehingga Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada mereka, tidak ada satupun di antara kalian yang bisa memegang rambutku. Rambutnya saja kaum Ad yang memiliki kekuatan yang luar biasa tidak bisa memegang rambutnya Nabi Hud alaihissalam. Man yahmi? Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum. Aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Rambutnya Nabi Hud alaihissalam tidak bisa dipegang oleh mereka. Bahkan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa di antara kami yang lebih kuat dari kami? Tidak ada. Ya, itu ucapan mereka. Tetapi rambutnya Nabi Hud alaihissalam tidak bisa dipegang oleh mereka. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Hud alaihissalam berjalan menuju kota Mekah, ya, sehingga Allah SWT memberikan kepada mereka ardun jadba, tidak Allah berikan air, tidak Allah turunkan hujan, sehingga tanaman mereka, tumbuh-tumbuhan mereka, kebun-kebun mereka itu menjadi kering, kerontang. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud, ya Hud, apabila Tuhanmu bisa menurunkan hujan kepada kami, ya, nu'minu bik, kami akan beriman kepadamu. Ya, sehingga ketika turun hujan mereka pun tidak beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Maka Allah kembalikan keadaannya. Allah kembali memberikan, ya, musim kemarau yang panjang. Sehingga Nabi Hud alaihissalam dia berjalan menuju kota Mekah, ya, menuju Ka'bah. Ya, karena memang Ka'bah ini telah ada. Siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim cuma meninggikan bangunannya. Ya, tapi sebelumnya telah ada Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dia mengangkat, ya, pondasi Ka'bah, diangkat, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Hud alaihissalam dia berjalan menuju kota Mekah. Sehingga kaum Ad dia mengutus salah seorang utusan untuk datang ke kota Mekah sebelum Nabi Hud alaihissalam datang. Ya, mereka datang ke kota Mekah, mintalah seperti halnya Nabi Hud meminta kepada Tuhannya. Ya, ini diantara kebiasaan mereka. Kalau ketika mereka itu dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, mereka baru ingat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah mereka. Sehingga Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah ombak yang besar pada malam hari, di atas kapal mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka sampai di daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah orang kafir. Demikian, ya. Sampai di kota Mekah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hujan. Maka mereka melihat, ya, di atas mereka itu ada awan yang hitam pekat, ya, awan yang hitam pekat, sehingga mengikuti mereka, ya, sehingga utusan ini ketika dia berjalan dari Mekah sampai ke Hadramut, ya, sampai ke Al-Ahqaf, tempat mereka, ya, sehingga mereka mengatakan ketika utusan ini dia datang dan di atasnya ada awan yang hitam pekat, maka mereka mengatakan qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka mengatakan ini merupakan arid yang akan menurunkan hujan kepada kami. Ya, arid mumtiruna. Ketika berjalan, maka turunlah hujan dicampur dengan angin. Ya, anginnya yang kencang sehingga Allah mengatakan fa arsalna 'alaihim rihan sarsar. Kami utus kepada mereka rihan, yaitu angin yang sarsar. Sarsar ini ada dua makna, ya. Sarsar berarti angin yang dingin, sangat dingin, dan juga angin yang mengeluarkan suara yang keras.
Sebagaimana ketika istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat tentang lahirnya seorang anak, sarra fasaqat wajahaha, dan dia teriak, ya istri Nabi Ibrahim, karena adanya bayi yang di dalam kandungannya. Dan ini rihan sarsar, angin yang kencang, dan angin yang sangat dingin, dan angin yang mengeluarkan suara yang keras, dan dicampurkan dengan pasir, dan dicampur dengan batu. Mereka menyangka ini hujan yang akan turun. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ini merupakan awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menurunkan azab kepada kaumnya kapan? Malam, siang atau pagi? Subuh. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Ala inna mau'idahum as-subh, alaysa as-subh biqarib. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Lut, ya, bersama orang-orang yang beriman dengan Nabi Lut alaihissalam untuk berjalan di malam hari. Ya, berjalan di malam hari itu meninggalkan kota tersebut. Diperintahkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalan, ya, ala inna mau'idahumus subh. Wahai Lut, bahwasannya janji mereka itu azab akan datang kepada mereka pagi hari subuh. Alaysa subhu biqarib? Bukankah subuh ini telah datang? Subuh telah dekat. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Ketika datang ketetapan kami, datang azabnya Allah Subhanahu wa taala, yang bawah Allah jadikan atas, yang atas menjadi bawah, dan Allah hujani dengan batu-batuan yang keras. Allah hancurkan sehingga azab itu datang pada pagi hari. Allah Subhanahu wa taala firman tentang kaum 'Ad, wa arsalna sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kami kirimkan kepada mereka angin yang kencang, yang keras, yang dingin, yang penuh dengan bebatuan dan pasir, itu selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 hari, 7 malam dan 8 hari. Berapa? 7 malam dan 8 hari. Ini menunjukkan bahwasanya azab itu datang di pagi hari. Ya. Sehingga mereka diangkat oleh Allah, tanzi'un nasa, ya, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'id. Sehingga angin tersebut itu mengangkat mereka yang berada di dalam rumahnya, itu diangkat oleh angin, ya, diangkat, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berada di atas udara. Semua, ya, mereka berada di atas udara, bahkan mereka bisa melihat satu sama lain, diputar oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 malam 8 hari. Ya, selama 7 malam 8 hari. Seakan-akan mereka itu seperti pohon kurma yang dicabut oleh Allah. Ya, sehingga ketika sampai di hari yang ke-8 dan angin telah berhenti, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memasukkan kepala mereka itu di dalam pasir, ya, kepala mereka di atas di dalam pasir, dan kaki mereka di atas. Jadi seperti pohon kurma yang dicabut. Ya, kalau kita melihat pohon kurma itu dicabut, maka seperti ada kerak-keraknya. Ya, itu kepala mereka. Allah memberikan permisalan. Ya, sehingga atasnya itu kaki mereka, badan mereka. Karena mereka tubuh yang tinggi, yang besar, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah, kata Allah. Apakah kalian melihat ada yang tersisa dari mereka? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat yang tidak mau taat kepada Allah, yang membangkang kepada rasul-rasulnya, bahkan dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali jangan sampai kita menentang syariat Allah, kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita tidak bisa melaksanakan, kita diam. Dikhawatirkan azab itu akan turun kepada kita. Ya, ini karena berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah mungkin masih memberikan waktu kepada kita. Tetapi umat-umat terdahulu ketika mereka sekali
ya, membangkang kepada Allah, tidak taat kepada Allah, langsung Allah berikan azab kepada mereka. Telah ada contohnya dalam Al-Quran. Dan ini bukan kisah-kisah yang dibuat-buat. Ini kisah yang ada dan kita bisa mengambil pelajaran. Sehingga kisah-kisah ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu. Wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Wahai Muhammad, bahwasanya kami telah menceritakan kepada engkau tentang kisah-kisah mereka terdahulu untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-123, Allah Subhanahu mengatakan, kadzabat 'adul mursalin, bahwasanya kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun. Dan ingatlah ketika Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah. Inni lakum rasulun amin, bahwasanya aku ini merupakan utusan Allah yang bisa dipercaya. Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, dan taatlah kepada perintahku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Bahwasanya aku tidak meminta kepada kalian balasan. Ya, para nabi tidak meminta uang, tidak meminta balasan, tidak meminta rasa terima kasih. Mereka mengatakan in ajriya illa ala rabbil alamin. Bahwasanya balasanku yaitu berasal dari Tuhan, pemilik alam semesta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Atabnuna bikulli rai'in ayatan ta'bathun. Apakah kalian telah membangun bangunan-bangunan yang tinggi, ya, istana-istana yang berada di tanah-tanah yang tinggi. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian telah mengambil benteng-benteng yang besar agar kalian kekal. Ya, mereka membangun benteng yang besar seakan-akan mereka tidak akan mati. Ya, ini mereka-mereka yang ingin kekal di atas muka bumi. Sehingga Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Ya, dimanapun kalian berada, pasti kematian akan datang kepada kalian, kapanpun dan dimanapun. Telah datang ajalnya, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, telah datang ajalnya, maka tidak bisa kita majukan sedikit atau kita mundur sedikit. Telah ada ketetapan Allah. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa in mitta fahumul khalidun. Wahai Muhammad, ketika engkau mati, apakah mereka akan kekal? Nabi Muhammad saja, utusan Allah, manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya oleh Allah. Sehingga para sahabat mengatakan tidak percaya. Ya. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Nabi Muhammad ini sama seperti rasul-rasul sebelumnya, juga dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa in mitta fahumul khalidun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bernafas, pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian mengambil benteng-benteng yang besar seakan-akan kalian akan kekal. Wa idza batashtum jabbarin. Ketika kalian mengazab, menganiaya, kalian mengazab, menganiaya dengan cara yang keras, dengan cara yang bengis. Ya. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada perintahku. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Zat yang telah menganugerahkan apa yang telah kalian ketahui. Mereka memiliki ilmu. Dari mana mereka mendapatkan ilmu? Siapa yang telah menganugerahkan ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, amaddakum bima ta'malun. Allah telah menganugerahkan kepada kalian berupa ilmu yang kalian ketahui. Amaddakum bi an'am wa banin. Allah telah memberikan kepada kalian an'am, binatang-binatang ternak yang banyak, wa banin, dan anak-anak yang banyak. Allah yang berikan. Diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannatin wa uyun. Dan Allah telah menganugerahkan kepada kalian kebun-kebun yang besar
dan mata air yang bersih. Allah yang berikan ini semua. Seakan-akan mereka itu berada di surga, diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam, "Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim." Hud cuma mengatakan bahwasanya aku takut apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian azab pada hari yang sangat agung. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Lihat bagaimana ucapan mereka ketika Nabi Hud alaihissalam telah berdakwah kedemikian rupa, maka mereka mengatakan, qalu sawa'un 'alaina aw 'atta am lam takum minal wa'idin. Ya, mereka mengatakan bahwasanya sama saja wahai Hud, engkau memberikan nasihat kepada kami, tidak engkau berikan nasihat, sama saja, tidak berpengaruh sedikit pun kepada mereka. Ini di antara orang yang sombong demikian. Ketika mereka diberikan nasihat, tidak membekas sama sekali. Mereka mendengarkan pun mereka tidak mengetahuinya. Sawa'un 'alaina, sama saja wahai Hud, aw 'atta am lam takum minal wa'idin. Ya, engkau berikan nasihat atau tidak engkau berikan nasihat, tidak berpengaruh. In hadza illa khuluqul awwalin. Bahwasanya agama kami yaitu agama yang telah dibawa oleh nenek moyang kami. Ya. Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini kesyirikan yang pertama kali terjadi. Maka wajar saja ketika kaum Ad mengatakan in hadza illa khuluqul awwalin, bahwasanya agama kami adalah agama yang telah dibawa oleh nenek moyang kami. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ada orang-orang yang soleh, yang taat, yang mereka beriman, dan ketika mereka meninggal ada 5 orang. Ya Allah berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadurunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uqa wa nasra. Ya, ini nama 5 orang yang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal, maka syaitan itu membisikkan kepada umat-umat yang ada untuk membangun wajah mereka, menggambar wajah mereka, atau membangun patung-patung mereka untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan ini kalau menyesatkan manusia enggak langsung. Jadi pelan-pelan, ya. Pelan-pelan sampai ke tujuannya syaitan. Bukan berarti ketika syaitan itu memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam langsung suruh makan, enggak. Engkau nanti akan menjadi seorang raja, engkau akan kekal di surga, diberikan iming-iming. Ya, ini syaitan. Ya, sehingga mereka pun membangun, ya, membangun wajah mereka 5 orang ini tadi, sehingga mereka beribadah kepada Allah melalui mereka. Ya, sehingga Allah mengatakan, kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini cuma wasilah saja, jembatan saja kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita langsung minta kepada Allah, kita harus melalui wasilah. Ini wasilah yang syirik. Ya. Jadi kesyirikan yang terjadi pertama kali pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kaum Ad mengatakan in hadza illa khuluqul awwalin, bahwasanya kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Dan ini yang kebanyakan terjadi di negeri kita. Ya, kita tidak tahu dalilnya, tidak tahu landasannya. Kita cukup mengatakan nenek moyang kami, penghulu-penghulu kami yang telah melakukan demikian. Sehingga Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi wa ba'ana. Kami hanya mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya, bukankah bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu, bahkan mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. In hadza illa khuluqul awwalin. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan aman dari azab Allah. Ini bahaya. Ya, kita jangan merasa aman dari azab Allah. Karena orang yang beriman, dia ada rasa khauf, rasa takut tentang azab Allah. Dan ada ar-raja, rasa berharap tentang surga Allah.
ini orang yang beriman dan ada mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kaum 'Ad mengatakan wa ma nahnu bimu'adzabin, mereka aman dari azab Allah. Wa ma ya'manu min makrillah illa qaumul khasirun, tidak ada yang dia merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Wa ma kunna wa ma nahnu bimu'adzabin fakadzabu fahlaknahum. Ya, kemudian mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam, faahlaknahum, maka kami binasakan, kami hancurkan mereka. Inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya, ini merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, bahwasanya Tuhanmu merupakan zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah katakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-23, Allah berfirman, qala innamal ilmu indallah, bahwasanya ilmu tentang terjadinya hari kiamat, tentang datangnya azab itu hanya ada di sisi Allah. Ya. Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Meskipun nabi yang telah diutus oleh Allah dan malaikat yang dekat dengan Allah, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya azab Allah atau kapan datangnya hari kiamat. Ya, tidak ada yang mengetahui. Sehingga Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan wahai Muhammad datangnya hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, ini malaikat terbaik dan manusia terbaik. Ya, saling bertanya satu sama lain. Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala al-mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Sama-sama tidak mengetahui. Dan seluruh para nabi mereka mengatakan demikian, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak mereka mengetahui. Mereka tidak mengetahui, mereka diam. Mereka tahu, mereka sampaikan. Ya, ini para nabi. Sehingga manhaj terbaik, jalan terbaik jalannya para nabi. Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi ilaikum. Aku hanya menyampaikan apa yang telah dikirimkan kepadaku. Ya, para nabi ini hanya menyampaikan, in anta illal balagh wa ma anta bimusaitir. Wahai Muhammad, wahai para nabi, kalian tidak bisa memberikan paksaan agar manusia itu beriman kepada Allah. Ya, kalian hanya menyampaikan, manusia ini hanya menyampaikan, memberikan nasihat, menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hidayah terbagi menjadi dua, hidayatul taufik wa hidayatul irsyad. Ya, hidayah taufik dan hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad ketika kita duduk di majelis ilmu, kita membaca ya buku-buku berkaitan masalah agama, atau kita mendengarkan ya ceramah-ceramah di YouTube atau di lainnya, maka ini berarti kita mendapatkan hidayatul irsyad. Belum tentu kita mendapatkan hidayatul taufik. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini hanya menyampaikan, in anta illal balagh. Wahai Muhammad, engkau ini hanya menyampaikan saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Balagh, ya, wa uballighukum ma ursiltu bi ilaikum walakinni araakum qauman tajhalun. Karena aku melihat kalian kaum yang tidak mengetahui. Ya, karena ketidaktahuan, kebodohan ini merupakan sebuah kezaliman, sebuah kegelapan. Al-ilmu nur wal jahalatu halak. Ilmu ini merupakan cahaya, sedangkan kebodohan itu merupakan kebinasaan. Ya, ilmu ini merupakan cahaya, sedangkan kebodohan ini merupakan kebinasaan. Waman yasir fi dzulmatil jahli halak. Barang siapa yang dia berjalan di dalam kegelapan, maka dia akan binasa. Ya, yang berjalan di atas kegelapan kebodohan, maka pasti dia akan binasa. Jadi kita menuntut ilmu, ya, agar kita menjadi orang yang beriman. Man arada bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun
mumtiruna. Ya, yang tadi disampaikan, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah, mereka berkata, ya awan tadi, mereka berkata, ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Ya qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum birih. Ya, bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya. Masta'jaltum, kalian menantang Allah, Allah berikan. Ya, masta'jaltum birihu fiha adzabun alim. Ya, bahwasanya rih, angin yang mengandung azab yang pedih. Tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di atas muka bumi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Ya, fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya, demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang berdosa, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa yang saya ambil dari kisah yang sangat tersyukur untuk kita dalam kehidupan yang sekarang ini, ya, kita sama-sama tahu bahwa siapa yang beriman sudah di mana-mana. Ini dijelaskan apa yang bisa kita ambil. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang terbesar, ya, di antara hikmah terbesar yang bisa kita ambil dalam kisah kaum 'Ad, yaitu bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annama yad'una min dunil batil. Itulah Allah merupakan Tuhan yang benar, dan sedangkan selain Allah merupakan Tuhan yang batil. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan dzalika bi anna Allah wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil. Ya, Allah ulang dua kali. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan sekali-sekali kita ini merasa kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang lemah. Ya, kita diciptakan dari tanah, dan dari tanah pula kita akan kembali, dan dari tanah pula kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan oleh Allah, ya, secara dhaif, secara lemah. Mimma indafiq, dari air yang hina, ya, air yang muncrat, air yang hina. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menyia-nyiakan perintah Allah, kita dengan bermudah-mudahan, ya, melewati larangan-larangan Allah, seakan-akan kita tidak dilihat oleh Allah, seakan-akan tidak ada perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah Allah akan memberikan peringatan kepada kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di langit dan bumi. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah menimpakan sedikit atas perbuatan mereka sehingga mereka kembali tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi Hud alaihissalam, di dalam surat Hud Allah mengatakan,
di antara amalan yang bisa menunda azab Allah maupun peringatan Allah ataupun musibah, Nabi Hud mengatakan, ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, istighfar kepada Allah. Seakan-akan kita meremehkan istighfar. Istighfar ini bentuk bagaimana butuhnya kita kepada Allah, hinanya kita kepada Allah yang penuh dengan dosa. Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mudbirin. Ya, beristighfarlah kalian kepada Allah dan taubatlah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian air dari langit yang deras. Allah turunkan hujan. Tidak perlu kalian serta-merta minta kepada utusan kalian datang kota Mekah, kembali lagi mereka, justru azab Allah yang ada. Sehingga mereka menentang Allah, mereka meletakkan kaki mereka, mereka mengeruk tanah dan meletakkan kaki mereka di dalam tanah. Mereka minta agar Allah menyerahkan azabnya. Allah segerakan azabnya. 8 hari 7 malam mereka terbang di atas langit. Ya, dengan angin yang panas, angin yang dingin, yang keras suaranya dan juga warna hitam. Bisa saja Allah SWT langsung mematikan mereka, bisa sekejap. Tetapi untuk memberikan pelajaran kepada kita yang masih hidup, ya, yang kita masih hidup bisa mengambil pelajaran. Ya, mungkin itu yang bisa kita ambil pelajarannya. Allah Ta'ala. Ya, betul. Kenapa Allah tidak mensegerakan azab kepada umat Muhammad seperti umat-umat terdahulu? Sementara ada hadis yang mengatakan bahwa ada perbuatan dosa yang akan disegerakan azabnya di dunia, tidak menunggu di akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Sad, ya, dalam akhir surat Sad, Allah berfirman, qala fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin in huwa illa dzikrul lil 'alamin wa la ta'lamunna naba'u ba'da hin. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita lihat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif bersama sahabatnya. Sampai di kota Taif, bukan makanan yang diberikan, bukan tempat tinggal yang diberikan, justru batu-batu yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kakinya penuh dengan darah dan sahabat itu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah malaikat Jabal, malaikat menjaga gunung, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, apabila kau perintahkan aku untuk melemparkan gunung ini kepada mereka, aku akan lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, lihat bagaimana kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah cinta betul kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali umat Muhammad yang dahulu. Pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali umat Muhammad telah mengantri di depannya. Ya, jadi umat Muhammad ini memiliki kekhususan. Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, umat terdahulu ketika mereka sekali bermaksiat kepada Allah, sekali membangkang kepada Allah, langsung Allah turunkan azab. Tetapi berbeda dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyebutkan bahwasannya azab yang akan disegerakan, ya, disegerakan di dunia. Maksudnya apa? Bukan sekali melakukan kemaksiatan langsung diazab oleh Allah, tapi disegerakan oleh Allah. Di antaranya adalah yaitu menzalimi seseorang dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini disegerakan azabnya Allah di dunia sebelum azab di akhirat. Ya, itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada yang lain? Cukup insyaallah ya. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.